Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku semuanya, teman-temanku semuanya, selamat malam untuk semuanya. Selamat sore, selamat siang, dan selamat pagi. Semoga pada hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dan semoga pada hari ini teman-teman semuanya dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, seperti yang saya katakan kemarin, akan saya buatkan untuk perhitungan 15 ampere dan juga 20 ampere. Oke, bertahap ya teman-teman. Di sini akan saya mulai untuk 15 ampere. Terakhir itu ada 10 ampere 45 volt AC ya. Nah, di sini akan saya lanjut ke 15 ampere 32 volt AC. Umumnya atau kebanyakan yang digunakan dengan trafo 15 ampere itu 32 sampai dengan 45 dan seterusnya. Maka dari itu di sini saya contohkan atau saya buatkan untuk perhitungan dari 32 sampai dengan 45 volt AC. Akan tetapi bertahap, di sini akan saya mulai dari tegangan 32 volt AC. Ingat ya teman-teman, walaupun teman-teman semuanya sudah memahami suatu perhitungan ini, diterapkan akan tetapi secara teknis teman-teman tidak memahami atau belum memahami dengan baik, maka itu semua kurang lengkap ya, atau kurang baik. Apabila nanti diterapkan pasti akan ada masalah-masalah ya, seperti itu. Jadi teman-teman semuanya secara teori perhitungan teman-teman paham, dan secara teknis teman-teman juga paham ya. Jadi banyak sekali yang sudah mempraktekkan dan alhamdulillah berhasil, dan ada juga yang mempraktekkan tapi tidak berhasil, seperti trafo terbakar, final masih terasa panas. Nah tentunya itu secara teknis teman-teman bisa mencoba untuk dikombinasikan dengan suatu perhitungan seperti itu ya. Seperti contoh final panas. Nah tentunya teman-teman semuanya harus bisa di situ menganalisa secara teknis dari segi perhitungan ya, seperti saya jelaskan. Misalkan sisanya itu menentukan transistor final 5,6 atau 5,4, maka teman-teman semuanya bisa dibulatkan ke 6 ya. Kalau 6 misalkan teman-teman merasa panas, maka baiknya dipasang sebanyak 7 set karena ada toleransi 1 set. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan lebih 5,6 atau 5,4, maka teman-teman saran dari saya dilebihkan 1, bisa dipasang menjadi 6 set final. Seperti contohnya ya. Dan juga untuk agar trafo tidak mudah terbakar, seperti itu ya, sudah saya buatkan untuk tutorialnya di sebelum video ini, itu sudah ada ya. Jadi teman-teman simak itu semua agar teman-teman semuanya secara teknis pun memahami agar trafo itu tidak terbakar ya. Pengalaman teman saya sudah ada sesuai dengan perhitungan, akan tetapi trafo terbakar. Kenapa? Karena beban yang digunakan itu berlebihan terhadap satu sumber, satu driver. Nah itu kan secara teknis belum memahami waktu itu. Setelah terjadi hal seperti itu, akhirnya memahami, dan terus tidak pernah terjadi lagi hal yang seperti itu. Nah jadikan suatu pelajaran seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan dijelek-jelekkan suatu perhitungannya, tapi kembali kepada diri kita, apakah diri kita itu sudah sesuai apa belum, seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke dalam suatu perhitungannya. Di sini akan saya bahas soal perhitungan 5 ampere 32 volt AC terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini banyak sekali penjelasannya dari PSU sampai dengan nanti beban. Tentunya elko, dioda, semuanya ada dalam perhitungan yang akan saya bahas ini. Yang pertama yaitu PSU daya aktif watt ya teman-teman ya. Kita mencari daya watt melalui suatu perhitungan. Rumusnya yaitu P sama dengan I dikali dengan volt total dibagi dengan cos Pi. I-nya berapa mas? Yaitu 15 ampere dikali volt totalnya berapa? Voltase yang digunakan yaitu 32 volt AC. Karena total ada trafo CT 2 pas, maka dikali 2. Ingat ya, kalau trafo CT dikali 2, jangan hanya kali 1 saja. Paham? Setelah itu baru dibagi dengan nilai faktor kerugian atau cos Pi 0,8. Ketemunya berapa mas? Yaitu ketemunya 1200 watt. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Dan untuk kita mengetahui berapa muatan listrik dari PSU yang telah kita siapkan ini atau kita buat, nah dengan rumus seperti ini teman-teman ya. PSU daya reaktif atau muatan listrik dari daya aktif ini, rumusnya Q sama dengan P dikali dengan cos Pi. P nya berapa mas? P nya yaitu 1200 watt dikali dengan faktor daya. Cos Pi nya berapa? Ketemunya yaitu 960 VA.
Nah, paham ya teman-teman ya. Jadi penting sekali kita mengetahui dulu nih, kita hitung, kita ketahui berapa sih daya aktifnya si PSU ini, berapa sih muatan listriknya dari PSU ini. Nah, dengan cara perhitungan ini ya. Paham ya teman-teman? Nah, setelah itu baru kita lanjut ke perubahan volt AC ke volt DC. Nah, kita dapat ketahui volt AC di atas yang sudah kita tentukan yaitu 32 volt AC. Maka kita gunakan rumus VDC sama dengan VAC dibagi dengan cos Pi. Kenapa Mas dibagi dengan cos Pi? Karena nilai faktor daya. Nanti akan ketemu nilai faktor kerugiannya. Kerugian daya semuanya masuk ke dalam nilai ini. Jadi tidak dikali 1,4 seperti itu ya. 1,4 itu untuk menentukan perubahan volt DC ya, menggunakan multitester kalau kita tes. Tapi secara rumus kita bisa masukkan nilai faktor kerugian atau faktor daya yaitu 0,8. Kalau misalkan teman-teman menggunakan 1,4, nilai hasil akhirnya tidak akan ketemu. Muter-muter di situ nanti gak ketemu teman-teman ya. Maka di sini saya masukkan, atau memang dari dulu saya masukkan nilai 0,8 dan saya pun diajarkan oleh guru saya dimasukkan dengan nilai 0,8. Jadi VDC-nya berapa? 32 dibagi dengan faktor daya 0,8 sama dengan 40 volt DC. Oke, teman-teman paham ya? Untuk lebih jelasnya ada di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan secara detail untuk nilai perubahan volt AC dan volt DC ya. Jadi bisa teman-teman semuanya simak di video sebelumnya. Di situ sudah saya terangkan. Kalau misalkan saya terangkan di sini lagi tambah panjang durasinya nanti ya. Nah, setelah kita mengetahui PSU daya aktifnya, PSU daya reaktifnya, muatan listriknya, setelah itu kita rubah volt AC menjadi volt DC. Nah, setelah itu kita hitung drivernya teman-teman semuanya ya. Kita hitung drivernya. Apakah nilainya klop dengan nilai PSU? Apakah sama? Kalau sama berarti sudah sesuai. Kalau misalkan nggak sama pasti tidak akan sesuai ya. Seperti itu. Jadi untuk kita mengetahui berapa sih daya driver aktif keseluruhan ya teman-teman ya. Kita nyari nilai klopnya nih. Nah, untuk kita mengetahuinya dengan rumus P sama dengan I dikali dengan volt total DC. Ya, I-nya berapa Mas? I-nya yaitu 15 ampere dikali dengan volt total DC. Volt DC-nya yaitu 40 karena total maka dikali 2 trafo CT. Ingat. Nah, ketemunya berapa Mas? 1200 watt. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nilainya sudah sama 1200 watt ya. Kalau misalkan ini dikali 1,4 tidak akan ketemu nilai 1200 driver dengan PSU, tidak akan ketemu teman-teman ya. Jadi ini salah satu cara agar nilainya itu klop. Maka kita bagi dengan nilai faktor daya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Sudah ketemu untuk nilai daya driver aktifnya ya, yaitu 1200 watt sudah sama dengan daya PSU daya aktifnya. Sekarang kita akan cari muatan listrik dari driver tersebut teman-teman semuanya ya. Dengan rumus yaitu Q sama dengan I dikali dengan V total DC dikali dengan cos Pi. I-nya berapa Mas? Yaitu 15 ampere ya. Volt total DC-nya berapa? Volt total DC-nya 40 kali 2 berarti 80 ya teman-teman ya. Dikali dengan 0,8 nilai faktor daya sama dengan 960 VA. Kita lihat di sini teman-teman, nilainya sudah sama 960 VA. Nah, dengan seperti ini maka nilai PSU dan juga nilai driver nilainya itu sudah klop atau sama ya teman-teman ya. Kalau nilainya itu sudah sama, maka insya Allah untuk transistor final saat kita tentukan jumlahnya nanti itu tidak akan panas berlebihan teman-teman ya. Dengan ketentuan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Paham ya teman-teman semuanya? Nah, untuk itu kita coba untuk mencari berapa transistor final yang harus dipasang dengan kita menggunakan trafo 15 ampere 32 volt AC tadi. Nah, seperti ini caranya untuk menentukan berapa transistor final yang harus dipasang. Daya PSU sudah kita ketahui bahwasannya 1200 watt teman-teman ya. Sudah kita ketahui bahwasannya daya PSU yaitu 1200 watt. Sedangkan untuk daya transistor final apabila teman-teman menggunakan tegangan 32 volt AC, saran saya teman-teman gunakan final Toshiba, jangan Sanken. Kenapa Mas? Nggak kena kalau teman-teman menggunakan Sanken. Kenapa? Karena tegangannya kurang tinggi. Maka dari itu untuk lebih baiknya teman-teman semuanya gunakan final Toshiba. Seperti itu ya. Nah,
Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan final Toshiba, maka 1200 dibagi dengan daya transistor final per satu setnya 150 sama dengan 8 set final. Itu yang harus dipasang teman-teman ya. Nah, di sini toleransi satu set. Ingat ya teman-teman, satu set. Kenapa Mas toleransi satu set? Misalkan teman-teman semuanya sudah menghitung sesuai nih 8 set dipasang misalkan, tapi merasa kayak misalkan terasa panas berlebihan. Nah, teman-teman bisa tambahkan satu set lagi nilai toleransi ini. Nah, secara teknis seperti itu ya teman-teman. Makanya wajib teman-teman semuanya memahami secara teknis juga. Jadi jadi teman-teman bisa gunakan 9 set keseluruhan misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan 8 set itu normal, tidak ada masalah, tidak panas berlebihan, maka itu is okay, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nah, perhatikan juga teman-teman di saat memposisikan transistor final terhadap kipas yang digunakan. Pastikan itu posisi kipas dekat dengan HS-nya teman-teman ya, dekat dengan pendinginnya, dekat dengan transistor finalnya. Kenapa tujuannya? Tujuannya yaitu untuk mendinginkan HS atau transistor final tersebut. Nah, saran dari saya kalau bisa teman-teman semuanya diarahkan niup aja ya teman-teman ya. Tapi di depan sana itu dikasih lubang untuk sirkulasi angin keluar seperti itu ya. Itu saran dari saya. Kalau teman-teman mau gunakan ya nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Saya pribadi menggunakan yang seperti itu, sistem tiup ya, bukan hisap tapi tiup. Oke, next teman-teman. Sekarang kita akan menentukan kemampuan driver terhadap beban yang akan digunakan. Jadi final terhadap beban. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita sudah menghitung PSU, kita sudah menghitung driver ya kan, nilainya sudah klop. Setelah itu kita sudah menentukan transistor final keseluruhannya harus dipasang itu berapa set ya kan. Nah, setelah itu kita tentukan transistor final sekian 8 set itu dapat dibebani berapa watt sih. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya kasih pencerahan untuk teman-teman semuanya. Di sini sebagai contoh ya teman-teman ya. Ingat ya, sebagai contoh, bukan berarti teman-teman harus menyamakan. Tapi kalau memang sama pas ya itu alhamdulillah, seperti itu ya. Apanya sih pas? Apanya sih Mas yang pas? Yaitu beban speakernya teman-teman ya. Kalau memang beban speakernya sama seperti yang ada di video ini ya, maka ya langsung tancap aja gitu kan. Tapi kalau misalkan beda, maka teman-teman semuanya hitunglah beban atau transistor final terhadap beban speaker itu sesuai dengan atau dengan cara perhitungan yang akan saya terangkan ini ya. Sebenarnya sudah banyak keterangan-keterangan yang sudah saya buat dengan cara perhitungan yang sama. Di sini akan saya jelaskan lagi menggunakan 15 ampere 32 volt AC. Nah, di sini dapat dibebani berapa sih keseluruhan final? Yaitu 8 set ya teman-teman ya. Ingat ya, keseluruhan final yaitu 8 set. Di sini akan saya coba buat menjadi 2 channel saja ya, 2 channel R dan L. R-nya 4 set dan L-nya 4 set. Secara teknis teman-teman semuanya bisa kembangkan menurut teman-teman sesuai dengan beban speaker yang teman-teman miliki. Paham ya apa yang saya jelaskan? Nah, oke. Sekarang kita akan coba mencari muatan listrik driver R yang 4 set ini. Ya, paham ya? 150 adalah daya transistor final per satu setnya. Karena ada 4 maka kita kali 4 untuk mengetahui keseluruhan dayanya itu berapa watt. Sama dengan 600 watt. Oh, sudah ketemu nilainya 600 watt. Nah, ingat ya, 600 watt satuannya masih watt. Kita perlu mencari muatan listriknya. Kita cari muatan listriknya dengan rumus seperti ini. Q sama dengan P dikali dengan cos Pi. P-nya berapa Mas? Yaitu 600 watt. Cos Pi-nya berapa Mas? Yaitu 0,8 ya. Jadi kita hitung 600 dikali 0,8 sama dengan 480 VA. Nah, paham ya teman-teman? Jadi muatan listrik dari daya final 4 set 600 watt ini yaitu sebesar 480 VA. Paham ya teman-teman? Oke, paham. Dan di sini akan saya buat atau akan saya contohkan ya teman-teman ya. Akan saya contohkan saya menggunakan beban sebesar 2500 watt. Nih ya. 2500 watt. Nih, 2500 watt. Ini ingat ya, ini contoh. Ini contoh. Contoh ya. Kalau memang sama, kebetulan sama nih ya alhamdulillah. Kalau memang beda ya berarti nanti teman-teman semuanya bisa sesuaikan dengan beban yang teman-teman miliki. Paham ya?
Misalkan mau dibuat 4 channel, 3 channel, sesuaikan saja perhitungannya dengan perhitungan ini. Insya Allah akan sesuai. Ingat ya, 2500 ini bisa 2 speaker ataupun 1 speaker. Ingat ya, 2500 ini bisa 1 speaker ataupun 2 speaker. Tergantung teman-teman miliki speakernya itu berapa. Pastikan dalam satu driver itu hanya 2 speaker, jangan sampai 3 ataupun 4. Kenapa mas? Karena agar si beban itu tidak bertumpuk ke satu sumber, satu driver. Kalau sampai itu terjadi maka driver akan sangat mudah rusak. Seperti itu ya teman-teman, paham ya? Jadi beban speaker contohnya saya contohkan 2500. Q sama dengan P dibagi R. Kita akan cari muatan listriknya dari beban itu berapa. 2500 dibagi dengan 8 ohm. Speakernya misalkan impedance-nya 8 ohm, maka kita bagi dengan 8. Ketemunya berapa mas? 312 VA. Seperti itu ya teman-teman ya. Ketemunya 312 VA. Nah, sekarang kita kurangi teman-teman. Kita menyediakan PSU dan driver itu sudah klop. Nah, setelah itu kita tentukan transistor finalnya tadi berapa? 4 set per mono ya. Sumber menyediakan 4 set nih, sumber driver nih ya, menyediakan 4 set final Toshiba dengan daya 600 watt dengan muatan listrik sebesar 480 VA. Sedangkan beban itu butuh 312 VA. Maka kita kurangi teman-teman semuanya. 480 dikurang dengan 312 VA sama dengan 168 VA. 168 VA adalah sisa dari pengurangan ini. Insya Allah ini sangat aman sekali kalau teman-teman terapkan seperti itu ya. Toleransi di sini yang saya tetapkan 50 sampai dengan 150 VA. Tetapi kalau misalkan 168 ini masih sangat dekat dengan 150. Masih saya sarankan nggak apa-apa kalau diterapkan. Oke, paham ya teman-teman ya. Dan untuk channel L pun sama. Samanya kenapa mas? Saya contohkan dengan daya 2500 watt juga. Jadi untuk perhitungannya sama ya teman-teman ya. Paham ya teman-teman? Di sini saya hitung satu channel saja. Untuk channel keduanya sama 2500 juga. Karena di sini finalnya sama-sama 4 set. Tapi secara teknis teman-teman semuanya bisa kembangkan. Mau membuat 4 channel, 3 channel, 1 channel, 2 channel, 5 channel. Itu bisa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang penting sudah paham perhitungannya, sudah mengetahui berapa set transistor final yang harus dipasang. Setelah itu teman-teman semuanya bisa bagi. Transistor final itu dibagi sesuai beban yang sudah teman-teman miliki. Dengan cara perhitungan ini, pastikan kurangnya lebihnya itu tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu berlebihan. Insya Allah akan aman teman-teman. Dalam satu PSU saja. Kenapa mas? Saya sudah praktekkan teman-teman semuanya. Dalam satu PSU untuk 3 channel. Dan itu tidak ada masalah. Bahkan bebannya itu sampai dengan 6000 watt. 6100 kalau nggak salah ya. Itu keseluruhan beban. Jadi kalau misalkan mengatakan trafonya kok nggak kebakar, ya itu tadi secara teknis kita bisa menguasai bahwasanya kita buat menjadi beberapa channel dalam satu driver hanya dibebani 2 speaker saja dan perhitungannya klop sesuai. Trafo kualitas baik. Insya Allah sangat aman teman-teman semuanya ya. Perhitungan ini saya sarankan untuk komponen dan bahan-bahan gunakan kualitas yang baik, jangan kualitas yang tidak baik. Seperti itu. Oke teman-teman, untuk next kita akan coba kembali ke perhitungan elko dan dioda. Nah, untuk perhitungan elko di sini saya sudah buatkan dengan rumus yaitu UF sama dengan I dikali dengan V total dikali dengan V total dikali dengan V total ya. I-nya berapa mas? 15 ampere dikali dengan 64 dikali dengan 64. Voltase yang kita gunakan yaitu 32 volt AC ya. Dikali 2 sama dengan 64. Ya, jadi di sini saya kali 64 dan saya kali lagi dengan 64. Paham ya teman-teman semuanya? Dan untuk elko-nya kenapa kok 80 sampai 100 volt Mas, sedangkan 50 aja bisa? Memang bisa Mas, akan tetapi untuk keamanan jangka panjang, untuk keamanan pengoperasian maka saya sarankan 80 sampai 60 80 sampai dengan 100 volt DC. Ini 64 adalah nilai penjumlahan ya. Maka dari itu pastikan di atas 64 bisa 80 atau 100 volt DC. Akan tetapi saya sarankan pakai 100 volt DC aja deh ya. Kalau misalnya punya 80 pasang aja nggak apa-apa, aman insya Allah.
Oke, paham ya teman-teman? Saya juga gunakan itu di power ampli saya. Saya gunakan 32 volt AC 7 ampere. Itu saya gunakan elko-nya yang 100 volt. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah sama sekali. Ya. Jadi sama dengan yaitu 61.000 mikro. Ya, 61 mikro. Jadi 61.000 mikro. Jadi teman-teman bisa gunakan elko dengan kapasitas 10.000 mikro sebanyak 6 pitch. Voltasenya 80 sampai dengan 100 volt. Teman-teman pilih aja 80 atau 100 volt punyanya. Kalau misalkan beli baru lebih baik beli yang 100 volt untuk keamanan, misalkan ingin tambah tegangan dan lain-lain. Paham teman-teman? Oke, paham. Untuk selanjutnya itu perhitungan dioda. Pastikan dioda itu 3 kali ampere trafo. 15 dikali 3 sama dengan 45. Teman-teman bisa gunakan dioda 45 ampere sampai dengan 60 ampere. Oke, alhamdulillah selesai penjelasan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila nanti ada pertanyaan monggo silakan bisa ditulis saja di kolom komentar. Akan saya bahas atau akan saya balas sesuai dengan kemampuan saya. Oke teman-teman semuanya, dan saran dari saya, buatkan kit Microlan 7 potensio modif sebagai tune control teman-teman semuanya. Kenapa emang mas kok harus itu? Karena itu adalah tune control andalan, dalam artian yang baik sekali apabila diterapkan. Hasil suaranya sangat detail dan bassnya itu sangat terasa sekali di dada. Apalagi kita menggunakan trafo 15 ampere, 10 ampere, 20 ampere, 5 ampere. Wah, itu luar biasa teman-teman. Kenapa mas bisa mengatakan luar biasa? Saya sudah praktekkan, tinggal teman-teman semuanya. Dan kemarin ada yang sudah beli, alhamdulillah, Mas Muhammad kalau nggak salah ya. Itu sudah mempraktekkan dan dia sudah review, hasilnya katanya baik mas. Puas kata dia seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau misal memang ingin buat, silakan dibuat. Hasilnya insya Allah teman-teman nggak nyesel lah seperti itu ya. Dan kalau misalkan malas buat, saya masih ada itu ready 1 biji atau 1 pitch teman-teman. Kalau misalkan bisa mau beli, bisa nanti tulis saja di kolom komentar. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.